Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, saya percaya setiap kita boleh terus ada dan menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati, kita berikan waktu yang terbaik. Pikiran yang terbaik hanya tertuju kepada Tuhan Allah kita. Karena kita percaya pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sebab anugerah-Mu begitu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sungguh mengikuti hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kau angkat kami Tuhan menjadi kepunyaan-Mu ya Bapa. Dan Kau layakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami mau bawa pujian yang terbaik, hati kami yang terbaik Tuhan. Korban syukur kami mau berikan hanya buat Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini korban syukur kami Tuhan. Ini nyanyian kami di hadapan-Mu Yesus. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yesus, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
sama-sama katakan. Menolongku
ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah hati-Mu Tuhan disenangkan lewat setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas segalanya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakang. Kasih tos boleh, kasih salam boleh. Ya, Tuhan kita luar biasa. Kita boleh ada pagi hari ini semua karena anugerahnya. Amin. Ya, mari setiap kita yang siap untuk terima kuasa dari Tuhan Yesus, boleh lambaikan tanganmu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kami terima Tuhan. Yuk mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Sebab Dia Allah, Raja di atas segala raja, hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima
Kudusnya sudah dicurahkan bagi setiap kita. Mari dengan segenap hati kita menyatakan di hadapan Tuhan. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini Tuhan pagi hari ini. Mari katakan Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan imanmu katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Walau dosa dipatahkan, dari tangannya. Jemaat Tuhan bersorak. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi mari nyatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, Etisi Petro katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Percaya Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja di atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang menolong kami Tuhan, untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, melawat setiap kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hadir-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan penuh kerinduan mari nyatakan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Nyatakan kerinduanmu. Ku rindu mendekat, mengerti hadir-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
kudus Tuhan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hati kami Tuhan. Bentuk hatiku. Selalu biar kami menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu. Sucikan kami Tuhan. Sucikanku. Kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus dan berkenan bagimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Kudus dan berkenan bagimu Tuhan. Dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku. Kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi Yes Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Ya Tuhan. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku. Kuduskan hatiku. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan Parakletos, penolong di dalam setiap kami. Itu adalah bukti nyata di mana Engkau mengasihi kami, menyayangi kami di dalam hari-hari yang kami miliki. Kami tahu Tuhan, kami memiliki banyak sekali keterbatasan. Tetapi Engkau memahami itu Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkan ini ya Tuhan menyadarkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami landaskan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk seluruh pelayan atas pujian yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Satu kesempatan buat setiap kita untuk menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kita, di dalam hari-hari yang kita miliki. Walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi dan kita harus alami, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu luar biasa di dalam setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu yang kedua di bulan ini,
kita akan belajar dengan tema diubahkan dari dalam. Kita tahu kehidupan kita dipenuhi dengan keinginan. Dan keinginan ini akan membawa setiap kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kehidupan kita tidak pernah ada keinginan, maka setiap kita pasti akan tidak bergerak. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi setiap kita pasti punya keinginan, sehingga akan melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita tidak memiliki keinginan, maka kita akan tetap berdiam. Seperti halnya ketika saya menginginkan untuk minum, maka saya harus bergerak untuk mengambil minuman itu. Tetapi kalau saya tidak memiliki keinginan, maka saya tidak akan mengambil minuman itu. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara, keinginan ini adalah keinginan seperti apa? Karena ketika kita tahu, paham akan keinginan kita, maka itu akan membuat sesuatu terhadap diri kita. Entah itu hal positif, entah itu hal negatif. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kalau kita mungkin menginginkan memiliki sebuah rumah. Ini keinginan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu akan berusaha untuk melakukan apapun untuk mendapatkan rumah itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita secara pribadi, kalau kita menginginkan, kita mengasihi mungkin, maka apa yang harus kita kerjakan? Tentu mengasihi. Jadi keinginan itu menentukan bagaimana kehidupan kita. Dan apa yang akan kita capai ke depannya. Bapak Ibu Saudara belajar dari apa yang dihadapi oleh Paulus. Kita tahu Paulus adalah pribadi yang sangat luar biasa sekali. Di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia begitu luar biasa. Tetapi hal yang menjadi pokok di dalam kehidupannya adalah keinginannya untuk supaya meninggikan Yesus dan memberitakan tentang Yesus di dalam hari-harinya. Itu adalah keinginan yang dimiliki oleh Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah keinginan itu ternyata banyak persoalan yang dihadapinya. Bukan hanya persoalan secara pribadi. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan dia harus menghadapi banyak tantangan. Dia harus menghadapi yang namanya orang-orang Yahudi yang notabene-nya tadinya adalah rekan-rekan kerjanya. Dia harus menghadapi nabi-nabi palsu yang ada pada waktu itu. Dia harus menghadapi ajaran-ajaran yang sesat yang terjadi di sekitar orang-orang Israel pada waktu itu. Dia harus menghadapi penjara. Dia harus menghadapi di mana dia harus berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuh dia. Ini adalah tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus pada waktu itu. Di tengah keinginannya. Tetapi yang perlu kita sadari, ternyata bukan dari luar saja apa yang harus dia hadapi. Tetapi dia juga mengalami tantangan di dalam dirinya secara pribadi. Dan inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana kehidupannya di tengah situasi dia harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia juga harus menghadapi dirinya secara pribadi. Dan setiap kita juga mengalami hal ini.
Karena ini adalah satu peperangan seumur hidup kita. Diri kita pribadi. Mari kita belajar di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 17 dan kita akan nanti loncat ayat yang ke-22 sampai dengan ke-25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kemudian di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu perjuangan yang dihadapi oleh jemaat Galatia pada waktu itu. Di tengah situasi yang tidak mengenakan, di mana setiap mereka dalam posisi untuk berusaha melakukan keinginan-keinginan mereka yang notabene-nya adalah keinginan-keinginan yang tidak benar. Makanya Paulus mengatakan hal ini. Tetapi hal yang luar biasa bahwa Paulus juga menghadapi situasi seperti apa yang terjadi terhadap jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu. Makanya dia menyaksikan dirinya secara pribadi bagaimana kondisinya. Dan kalau kita belajar, perlu diketahui di dalam poin-poin yang akan kita pelajari bagaimana keadaan Paulus pada waktu itu. Demikian juga keadaan setiap kita. Sehingga ketika kita memahami akan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang tentunya. Lebih dari pemenang. Ketika kita menyadari hal ini. Tentu setiap kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya di Galatia 5 ayat yang ke-13. Itu dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita sadari. Bahwa setiap kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan. Amin. Bilang kanan kiri, kamu sudah dimerdekakan. Jadi setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang merdeka. Paulus mengatakan hal ini terhadap jemaat yang ada di Galatia. Dan itu adalah kebenaran yang kita miliki. Sehingga ketika kita memahami hal ini tentu ada upaya yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dalam kemerdekaan. Sehingga kita memperoleh tujuan yang jelas, yaitu tujuan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang diharapkan. Makanya di situ dikatakan,
tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang harus dikerjakan. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa terdapat dua keinginan yang bertentangan di dalam diri kita. Jadi di dalam setiap diri kita ada dua pertentangan yang sering kali terjadi. Kalau kita melihat ayat ini, di situ dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab apa? Di situ dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perlu kita menyadari bahwa kehidupan kita terdapat dua sisi di dalam diri kita. Yang pertama adalah keinginan daging. Tentu kita sudah menyadari hal ini dan sering kali melakukan hal ini. Betul nggak? Keinginan daging ada di dalam setiap kita. Ini adalah keinginan manusiawi kita. Dan kecondongan daripada keinginan manusia kita adalah keinginan untuk melakukan dosa. Jadi daging itu di dalam diri kita dan memiliki sifat untuk melakukan dosa. Jadi sifat keinginan daripada daging itu adalah dosa. Itu sudah kita miliki. Makanya setiap kita seringkali berusaha untuk hidup tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya setiap kita seringkali inginnya hidup tanpa Tuhan. Betul nggak? Banyak ditemukan, banyak orang-orang yang melakukan hal ini. Karena keinginan secara pribadi untuk tidak bersama Tuhan. Ini daging kita. Melawan kebenaran di tengah situasi-situasi yang ada. Kemudian tidak mau menaati Allah, tidak dapat mengenal Tuhan, dan tidak dapat menyenangkan Tuhan di dalam hari-harinya. Nah ini daging. Kita bisa introspeksi diri secara pribadi. Kalau saat ini mungkin kita kurang suka ibadah, berarti itu daging kita. Kalau mungkin saat ini kita tidak suka membaca Alkitab, itu daging kita. Dan yang perlu kita pahami bahwa daging akan membawa setiap kita kepada kebinasaan. Binasa, Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan terjadi. Nah, keinginan yang kedua adalah keinginan roh. Ini ada di dalam diri kita. Kenapa saya katakan ini? Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk kita pernah belajar DK dan di situ dikatakan bahwa kita akan diberikan yang namanya Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan ini adalah janji buat setiap kita sebagai orang percaya. Dan di dalam diri kita memiliki itu. Roh Kudus
adalah roh yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. Dan kalau kita tidak mempercayai Tuhan, sebenarnya kita atau tidak mempercayai Roh Kudus atau tidak percaya Yesus, berarti setiap kita tidak memiliki Roh Kudus. Jadi orang-orang yang ada di luar mungkin yang tidak percaya akan Yesus, mereka tidak memiliki Roh Kudus. Seperti setiap kita yang percaya Yesus. Itu. Jadi satu janji yang sangat luar biasa. Dan apa keinginan daripada Roh Kudus? Keinginan daripada Roh Kudus itu adalah memberikan kekuatan untuk melawan kedagingan. Jadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita berfungsi untuk melawan keinginan daging kita. Dan memproduksi kehidupan seperti Kristus. Jadi itu tugas daripada Roh Kudus. Jadi ingat ya, ada dua hal di dalam kehidupan kita. Kedagingan dan Roh Kudus. Dan ini bertentangan. Setiap kita harus menyadari hal itu. Dan apa keuntungan lain daripada memiliki Roh Kudus? Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini adalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di mana memiliki fungsi menyadarkan setiap kita, bahwa setiap kita tidak perlu takut lagi. Takut tentang apa? Tentang dosa, tentang intimidasi kedagingan di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan di mana setiap kita memiliki titel sebagai anak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah titel yang luar biasa saya pikir buat setiap kita. Bilang kanan kiri, kamu anak Allah. Iya enggak? Kita ini adalah anak Allah. Dan kalau kita memiliki titel ini, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Orang anak presiden aja terjaga dengan sebegitu rupa, betul nggak? Harus kita lihat sekarang kan anak presiden seperti apa. Bukan hanya presidennya yang terjaga, tetapi anaknya dijaga sedemikian rupa. Punya ajudan dan lain sebagainya. Kita adalah anak Allah yang memiliki segalanya. Dan seharusnya kita tetap menang di tengah segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus diberikan kepada orang percaya bukan untuk membuat mereka kembali kepada ketakutan atau diperbudak oleh dosa. Tetapi mereka memiliki keyakinan ketika Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan dan kebebasan di dalam setiap kita. Itulah Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-16, dikatakan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus memimpin kita untuk berseru kepada Allah sebagai Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan bahwa setiap kita sudah memiliki hubungan yang dipulihkan terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, mengenai pemulihan ini tentu perjalanannya sangat panjang sekali. Bagaimana pemulihan manusia
sehingga dia boleh kembali memanggil ya Aba, ya Bapa. Ini adalah satu bentuk relasi yang dekat setiap orang percaya kepada Tuhannya. Jadi kita punya relasi yang akan dikembalikan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Setiap kita boleh memanggil Tuhan kita, berhubungan dengan Tuhan kita secara pribadi, lepas pribadi. Itu adalah keuntungan yang terjadi ketika kita memahami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hal ini, dengan pemahaman ini, setiap kita harus selalu hidup di dalam Roh. Seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 25. Maksudku, hiduplah oleh Roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita harus berusaha untuk itu. Kita harus berusaha berjuang untuk itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, agar mengalami perubahan kehidupan perlu disadari bahwa keinginan yang dituruti akan menentukan masa depan kita. Nah ini. Jadi apa yang menjadi keinginan kita, tadi saya katakan, itu menentukan masa depan kita. Betul nggak? Kalau kita menginginkan sesuatu yang negatif terus, maka kehidupan kita akan menjadi orang yang negatif. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, maka kehidupan kita akan semakin baik juga. Simpelnya seperti itu. Tetapi kenyataannya minta ampun. Betul nggak? Saya maunya baik. Tapi nggak baik-baik, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Saya pengennya positif, tetapi kok negatif terus. Nah itu perjuangan. Dan Paulus mengalami hal itu. Keinginan yang dituruti akan menentukan masa depan setiap kita. Saya kalau boleh ilustrasikan, ketika kita mungkin menyukai atau menanam pohon, suka menanam pohon. Menanam pohon. Kita menanam 2 pohon, mungkin mangga. Kita sandingkan mangga 1 dan mangga 2. Yang 1 kita siram, kita pupuk. Sementara yang 1 tidak kita siram, tidak kita pupuk. Kira-kira yang bertumbuh dan menjadi pohon yang baik, yang lebat, yang berbuah, yang mana? Yang disiram dan yang dipupuk. Betul nggak? Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita menyadari ada 2 pribadi di dalam kehidupan kita yang terus bertentangan, daging dan roh. Siapa yang kita pupuk? Siapa yang kita sirami? Daging kita atau roh kita? Kalau kita memupuk daging kita terus, maka yang dihasilkan adalah daging. Bahkan bisa tumor. Ya kan? Banyakan daging kan bisa tumor ya. Memble dan lain sebagainya. Puji Tuhan saya agak sudah tidak memble lagi. Karena jalan kaki terus tiap pagi. Itu. Tapi kalau kita memupuk roh di dalam diri kita, maka kehidupan roh yang akan semakin besar. Itu. Ya. 2 hal itu menentukan masa depan kita.
Jadi siapa yang kita pupuk? Kita harus menyadari bahwa roh itu akan memberikan kekuatan di dalam setiap kita. Akan melawan kedagingan setiap kita. Memproduksi kehidupan Kristus di dalam setiap kita. Kalau kita pupuk hal itu. Kalau kita beri pertumbuhan di dalam roh itu. Tetapi persoalannya adalah seringkali kita lebih mengutamakan kedagingan kita. Keinginan daging kita. Iya. Betul nggak? Kita bisa lihat bagaimana kehidupan kita dari apa yang ada di dalam firman ini. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 ayat sampai dengan 23, di situ dikatakan apa? Berbicara tentang roh. Bagaimana roh ketika kita mengutamakan Roh Kudus, hidup di dalam roh, maka yang muncul di dalam diri kita ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita hidup di dalam roh, itu yang akan terjadi. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita tetap bersuka cita, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Berat, Pak. Orang saya disenggol dikit aja bacok. Karena ada orang seperti itu, senggol dikit bacok gitu kan ya. Susah. Saya penguasaan dirinya. Orang diomelin istri sedikit, marah saya. Suruh nyuci piring, teriak-teriak. Atau gelondengan kan gitu. Enggak bisa menguasai diri. Apakah setiap kita hidup di dalam sukacita? Di dalam hari-hari kita? Susah, Pak. Saya ini kerjaan yang grundel terus. Ini salah, itu salah. Saya yang salah, dia Pak yang salah. Hidup damai sejahtera. Tidak menyalahkan orang lain. Sabar. Dan ini yang perlu kita pupuk. Ini yang perlu kita jaga dengan baik. Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi ketika kita berkeinginan, yaitu memiliki keinginan daging di dalam kehidupan kita. Tubuh kita akan menjadi seperti pabrik dosa. Saya katakan seperti itu. Jadi kalau keinginan daging berkuasa di dalam diri kita, maka tubuh kita menjadi pabrik dosa. Pabrik dosa. Dan apa yang kita lakukan? Di situ akan dimunculkan, dikatakan di dalam ayat 19 sampai 21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ketika kita hidup di dalam kedagingan, maka ini yang dimunculkan. Boleh toleh kanan kiri. Kamu ada nggak ya di sini? Masih hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam hawa nafsu, menyembah berhala, sihir,
suka berseteru dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suka berselisih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suka iri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suka marah, memiliki kemarahan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suka mementingkan diri kita secara pribadi dengan kepentingan-kepentingan umum. Suka cekcok kemana saja, di mana saja, bikin ulah. Ribut sana, ribut sini. Di kelompok mana saja. Berarti setiap kita sedang dalam posisi menjadi pabrik daripada dosa. Pabrik kedagingan kita. Itu yang terjadi. Setiap kita harus menyadari bahwa perbuatan atau buah roh yang harus berkuasa di dalam setiap kita. Dan kita harus memutuskan keinginan daging supaya hal itu tidak menguasai setiap pribadi kita. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita. Dan berdaulat di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Agar mengalami perubahan kehidupan perlu disadari penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus akan memerdekakan kita. Makanya di situ dikatakan, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam terjemahan ESV dikatakan di situ, tetapi aku berkata, berjalanlah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, makna dari berjalan oleh roh adalah melangkah seirama. Jadi melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Melangkah seirama dengan Roh Kudus. Di sini berbicara tentang bagaimana kita memusatkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Itu. Jadi kalau kita ingin seirama, berarti setiap kita harus memusatkan kehidupan kita kepada Kristus. Kita harus mengevaluasi diri kita secara pribadi di dalam waktu-waktu yang kita miliki. Makanya kenapa saya mengatakan setiap kita harus memiliki renungan secara pribadi. Kita harus membaca Alkitab setiap pagi. Karena di situ bisa membawa setiap kita merenungkan apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Apakah lebih condong kepada pekerjaan-pekerjaan daging atau lebih condong ke pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jadi sejalan, searah. Karena tadi saya bilang bahwa tujuan Roh Kudus adalah membawa setiap kita untuk semakin lebih dekat kepada Allah. Memahami kehendak Allah. Ya. Setiap kita harus menyadari perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai satu introspeksi diri. Ya, berpusat kepada Kristus. Terus kemudian berserah kepada Kristus. Jadi kalau kita namanya searah, ya berserah. Ibarat orang gandengan kalau searah, nggak mungkin kan tarik-tarikan. Betul nggak? Jadi satu contoh ketika kita mungkin pernah mengikuti lomba apa ya? Bakiak. Ada yang tahu bakiak? Atau lari kaki 3. Ya kan lari kaki 3. Coba
perhatikan, kalau tidak searah gimana rasanya? Tujuannya ke sana. Tapi yang satu mikir ke sana itu ke situ. Yang satunya ke sana itu ya ke sana, gitu kan? Terus apa yang terjadi? Pasti tarik-tarikan. Itu berarti tidak searah. Satu keinginan daging, satu keinginan roh. Keinginan roh menginginkan untuk menuju ke Allah. Tetapi keinginan daging ke sana, kedagingan. Maka setiap kita tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi keinginan daripada Allah. Searah itu adalah tertuju bersama-sama. Tertuju bersama-sama. Dan di tengah tujuan itu kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah adalah memberi diri kepada Tuhan seutuhnya. Kita harus berkata ya kepada Roh Kudus dan tidak kepada daging. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah percaya kepada Allah. Yakin kepada Tuhan. Di tengah keserasian kita untuk berjalan kepada Allah, bersama Allah. Kekompakan kita bersama Allah. Kita harus percaya kepada Allah kita. Apapun itu. Yakin kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Penutup, upaya kita untuk mengubah diri kita sangatlah terbatas. Dibutuhkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimerdekakan oleh dosa. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya akan memberi kuasa di tengah keterbatasan kita. Untuk berubah sesuai dengan kehendaknya. Dan semakin kita berserah kepada keinginan Roh Kudus, maka semakin besar perubahan yang akan kita alami. Amin. Mari sama-sama untuk berjuang secara pribadi di dalam diri kita untuk terus memenangkan Roh Kudus atau berupaya untuk hidup di dalam Roh Kudus, bukan hidup di dalam kedagingan kita. Mari kita berdoa. Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Dia yang memerdekakan setiap kita. Di tengah ketidakberdayaan yang kita miliki untuk menyelesaikan diri kita secara pribadi. Di mana setiap kita dipengaruhi oleh kedagingan kita. Tetapi Tuhan begitu luar biasa di dalam setiap kita. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Itu adalah janji yang nyata di dalam setiap kita. Sehingga setiap kita mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di dalam setiap. Setiap kita diubahkan dari dalam diri kita. Dan Roh itu ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi yang indah ini, kami boleh diingatkan kembali akan apa yang harus kami lakukan melalui Roh Kudus-Mu. Dan jangan biarkan kami Tuhan terlena dengan bujukan-bujukan keinginan daging. Sehingga akan membinasakan setiap kami. Kami mau Tuhan berjalan bersama Engkau sebagai pembimbing di dalam hari-hari kami. Sehingga kami terus dikuatkan dan memperoleh apa yang Engkau harapkan di dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Allah. Begitu baiknya Engkau. Begitu luar biasanya Engkau. Terima kasih Tuhan.
Biarkan Kau terus berbicara di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang memberikan penjelasan di dalam setiap kami. Sehingga kami terus bertumbuh dan berubah di dalam Kau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu. Untuk persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA yang berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk dari tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2020. Selamat ulang tahun untuk Bapak Beni, Bapak Awi, dan Ibu Maya. Akan diadakan sepakat bersama pelayan pada hari Selasa 10 Juni jam 6 sore di SCC Metro. Kemudian ibadah Sign Woman hari Kamis 12 Juni jam 5 sore di tempat ini. Dan akan diadakan kelas musik untuk pemula. Silakan menghubungi Bapak. Free untuk jemaat ya. Ya, berikut ini adalah dokumentasi final kita minggu lalu. Bapak Ibu yang kemarin belum ikut harus ya, mungkin saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Bapak Joni, silakan berdiri Bapak, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, ditunggu kehadirannya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian dan biarlah ini jadi doa kita di hadapan Tuhan bahwa kita butuh Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Bawalah
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau tepat hari ini hari Pentakosta Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah Roh-Mu menaungi setiap kami. Roh-Mu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami dan kami menyadari itu Tuhan. Dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak hidup lagi dengan keinginan-keinginan daging kami. Tapi kami mau terus Tuhan melangkah selaras dengan langkah Roh Kudus yang pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ada rasa haus, lapar dalam kehidupan kami untuk terus menanti-nantikan Engkau. Mendapatkan Kau dalam kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan kami semakin dipenuhi, kami semakin diperbaharui Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat pimpinan-Mu, terima kasih buat semuanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan kami boleh mengalami Tuhan sukacita yang melimpah daripada Engkau. Kami boleh mengalami kebahagiaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Kau sudah pimpin kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Sehingga kami percaya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau sudah pimpin keluarga kami. Kau sudah pimpin anak-anak kami. Kau sudah pimpin juga suami istri kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan mereka tetap dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan dalam naungan, dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Indonesia boleh semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh Tuhan. Minta hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, buat presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh melihat Tuhan, banyak kemajuan-kemajuan boleh terjadi buat bangsa kami. Ada kesatuan, ada persatuan buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat kota Metro. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di kota ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kecintaan kami buat kota ini, kami terus Tuhan berdoa buat kota kami berdoa Tuhan, biarlah kota ini menjadi kota yang kudus, kota yang dijauhkan dari segala macam perbuatan-perbuatan jahat, kota yang dijauhkan daripada minuman keras, percabulan Tuhan, perdukunan, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, dijauhkan daripada narkoba Tuhan, dijauhkan daripada perselingkuhan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kota ini jadi kota yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jauhkan daripada rasisme, radikalisme, dan intoleransi atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami yang ada di kota ini boleh berbuat sesuatu buat kota ini, sehingga kota ini boleh punya nilai-nilai yang baik Tuhan, punya warna yang baik, warna kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat Pak Bobby yang boleh mendapatkan cucu seorang putri Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah buat keluarga Pak Bobby, buat Excel, juga buat Della Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati cucunya Tuhan, Riana Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu, kami percaya Tuhan Engkau juga akan pimpin kami hari-hari ke depan. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Pakai semua itu Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu, biar nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Terus berkati, sampai jumpa.